Jumpa lagi dengan Ibu. Kita akan membahas materi kelas 10 tentang virus. Apakah virus itu? Hingga saat ini, penggolongan virus sebagai benda hidup atau benda tidak hidup masih belum pasti. Virus disebut sebagai makhluk hidup karena mampu melakukan perbanyakan diri. Virus merupakan partikel yang bersifat parasit obligat pada sel atau makhluk hidup. Virus bukan berupa sel atau disebut dengan aselular. Suatu benda dikatakan hidup jika terdiri atas sel, sedangkan virus tidak terdiri atas sel. Selain itu, virus tidak melakukan metabolisme dan sangat tergantung pada hospesnya untuk tetap hidup. Virus juga mempunyai ukuran yang sangat pendek. Kemudian di dalam sel inang, virus menunjukkan ciri makhluk hidup, sedangkan di luar sel menunjukkan ciri bukan makhluk hidup. Perbandingan ukuran virus. Virus memiliki ukuran sangat kecil dan hanya dapat diamati menggunakan mikroskop elektron dengan perbesaran 30.000 kali. Oleh karena itu, tanpa bantuan mikroskop elektron, kalian tidak bisa mengamati virus dan hanya dapat merasakan jika tubuh tiba-tiba sakit karena serangan virus. Pada tahun 1892, ilmuwan Rusia Dmitri Panofsky telah membuktikan bahwa virus dapat lolos dari saringan yang tidak dapat dilalui bakteri. Virus terkecil memiliki diameter sekitar 17 nanometer dan diameter terbesar 1000 nanometer. Untuk memahami kalian mengenali ukuran virus, di sini sudah diberikan contoh ukuran virus dibanding dengan bakteri. Di dalam gambar terlihat virus berwarna hijau dan bakteri yang berwarna pink. Kalian bisa lihat di sana bahwa ukuran virus jauh lebih kecil dibanding dengan ukuran bakteri. Struktur tubuh virus. Virus tidak memiliki bagian-bagian penyusun sel seperti sitoplasma dan organel. Selain itu, virus tidak melakukan metabolisme sehingga virus tidak dapat dikatakan sebagai sel. Apabila virus berada di luar sel hospes, virus hanya berupa partikel biasa yang disebut virion. Perhatikan gambar di bawah ini. Tubuh virus sebagai contoh virus T atau bakteriofag terbagi menjadi satu disebut dengan kepala, yang dua adalah kapsid, dan yang nomor 3 adalah asam nukleat yang tersusun atas DNA atau RNA. Yang nomor 4 disebut dengan ekor. Yang nomor 5 disebut dengan serabut ekor. Kepala virus berbentuk polihedral atau segi banyak yang berisi asam nukleat. Pada bakteriofag, asam nukleatnya berupa DNA. Asam nukleat berfungsi mengendalikan aktivitas replikasi virus. Pada bagian kepala virus yang berisi asam nukleat diselubungi protein yang disebut dengan kapsid. Kapsid tersusun atas unit-unit protein yang disebut kapsomer. Kapsid inilah yang memberi bentuk virus. Asam nukleat pada virus yang diselubungi oleh kapsid ini disebut nukleokapsid. Ada dua macam nukleokapsid, yaitu nukleokapsid yang telanjang dan nukleokapsid yang diselubungi membran pembungkus. Kemudian ekor berfungsi untuk melekatkan diri dan menginfeksi sel yang diserang virus. Bagian ini memiliki struktur tambahan berupa selubung ekor, lempengan dasar, dan serabut ekor. Pada setiap ujung serabut ekor terdapat reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsangan.
Ini adalah berbagai macam bentuk virus. Ada virus yang berbentuk batang, berbentuk polihedral, berbentuk bola, dan berbentuk huruf T. Kemudian kita lanjut ke replikasi virus. Replikasi virus atau sering disebut dengan perbanyakan virus. Replikasi virus terdiri atas dua, yaitu pertama siklus litik dan yang kedua adalah siklus lisogenik. Pada gambar diperlihatkan bagaimana virus memperbanyak diri dengan siklus litik dan siklus lisogenik. Pada siklus litik, virus akan menghancurkan sel hospes setelah selesai melakukan replikasi. Daur litik terjadi dalam beberapa tahap berikut, yaitu yang pertama, adsorpsi, yang kedua adalah penetrasi, di mana ujung serabut ekor virus masuk dan menyatu dengan sel bakteri sehingga terbentuk saluran dari tubuh virus ke bakteri. Yang nomor 3 adalah eklifase, yaitu virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel bakteri. Selanjutnya, asam nukleat virus mengendalikan pembentukan protein dan komponen-komponen tubuh virus baru menggunakan bahan yang tersedia dalam sitoplasma bakteri. Yang keempat, pembentukan, yaitu pembentukan bagian-bagian tubuh virus baru. Yang kelima, yaitu bagian-bagian tubuh virus yang telah terbentuk selanjutnya akan membentuk virus-virus bakteriofag yang lengkap. Yang terakhir, nomor 6 adalah lisis, yaitu pecahnya sel bakteri yang mengeluarkan virus-virus baru yang akan menginfeksi bakteri lain dan memulai kembali daur litik. Kemudian, pada daur lisogenik, virus tidak menghancurkan sel bakteri. Asam nukleat virus tidak mengambil alih fungsi proses sintesa asam nukleat bakteri, tetapi menjadi bagian dari asam nukleat bakteri. Adapun tahapan daur lisogenik adalah sebagai berikut. Terlihat pada gambar yang bagian biru. Yang pertama, adsorpsi dan penetrasi. Prosesnya sama dengan daur litik. Yang kedua, penggabungan, yaitu asam nukleat virus bergabung atau menyisip pada asam nukleat bakteri. Gabungan kedua asam nukleat ini disebut profag. Nomor 3, yaitu pembelahan. Pada saat bakteri membelah diri, profag ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri-bakteri yang mengandung profag. Nomor 4 adalah sintesis, yaitu asam nukleat virus secara alami atau pada keadaan tertentu dapat memisahkan diri dari asam nukleat bakteri untuk memasuki daur liut. Selanjutnya, asam nukleat virus akan membentuk partikel-partikel virus baru. Bagian yang kelima yaitu penyusunan partikel-partikel virus menjadi virus baru atau disebut dengan perakitan. Dan yang nomor 6 hampir sama dengan daur litik, yaitu lisis, yaitu lisisnya sel bakteri dengan mengeluarkan virus-virus baru yang selanjutnya akan mengalami daur litik. Peranan virus dalam kehidupan. Ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Kita mulai bahas dari yang pertama, yaitu virus yang menguntungkan. Virus yang bersifat menguntungkan biasanya digunakan dalam bidang rekayasa genetika maupun penelitian di bidang kedokteran. Di dunia kedokteran, virus dimanfaatkan untuk menghasilkan produk-produk sebagai berikut. Yang pertama adalah interferon. Interferon adalah protein yang dihasilkan oleh sel normal sebagai respon terhadap infeksi virus.
fungsi interferon untuk mencegah replikasi virus pada sel hospes. Yang kedua adalah profag. Profag dapat digunakan untuk mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Sebagai contoh, DNA virus digabungkan dengan gen manusia, yaitu gen penghasil antigen. Gabungan gen atau profag tersebut kemudian disambungkan ke DNA bakteri. Dengan demikian, fenotip sel bakteri mengalami perubahan. Sel bakteri tersebut mampu membuat antigen seperti halnya sel manusia. Yang ketiga adalah vaksin. Vaksin berisi mikroorganisme patogen yang telah dilemahkan, sehingga sifat patogenitasnya hilang, tetapi sifat antigenitasnya tetap. Contoh vaksin yang sudah dikenal adalah sebagai berikut. OPV atau oral polio vaksin, vaksin untuk mencegah penyakit polio. Kemudian HBV, hepatitis B vaksin, vaksin untuk mencegah penyakit kuning. MMR, measles, mumps, rubella, vaksin untuk mencegah penyakit cacar air, gondong, dan campak Jerman. Kemudian dilanjutkan dengan peta kromosom. Virus dapat digunakan untuk pembuatan peta kromosom yang sangat penting bagi dunia kedokteran. Aplikasi ini telah digunakan pada bakteriofag untuk mengenal dan mengidentifikasikan bakteri patogen. Ketahanan dan kerentanan bakteri terhadap serangan bakteriofag dapat digunakan untuk menentukan galur-galur bakteri dalam sistem klasifikasinya. Kemudian kita lanjutkan dengan peran virus yang merugikan. Sebagian besar virus merupakan penyebab penyakit baik pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Virus yang menyerang tumbuhan, seperti contohnya adalah Rhizostungro bacilliform virus dan Rhizostungro spherical virus, dikenal dengan nama virus tungro, dan menyerang tanaman padi melalui perantara wereng coklat dan wereng hijau. Tanaman padi yang terserang virus tungro akan mengalami pertumbuhan yang terhambat atau disebut dengan kekerdilan. Ada juga tobacco mosaic virus yang menyerang tanaman tembakau dengan gejala bercak-bercak kuning pada daun. Bercak-bercak ini kemudian berubah warna menjadi warna hijau, menggembung sehingga menghambat pertumbuhan daun tembakau. Ada juga virus yang menyerang tanaman kapas yang disebut dengan turnip yellow mosaic virus. Virus yang menyerang tanaman mentimun disebut dengan cucumber mosaic virus. Virus ini menyerang buah timun sehingga menghasilkan buah timun yang berbentuk abnormal. Virus pada mentimun ini ditularkan ke tanaman lain menurut perantara kutu daun. Kemudian, virus yang menyerang tanaman jeruk disebut dengan Citrus leprosus virus, di mana virus ini menyerang daun dengan gejala adanya bercak-bercak kuning dan coklat. Kemudian, virus yang menyerang daun pada tanaman tebu disebut dengan sugarcane mosaic virus. Ada juga yang menyerang buncis disebut dengan bean mosaic virus. Kemudian virus yang menyerang hewan. Contohnya adalah paramyxovirus yang menyebabkan penyakit Newcastle disease yang menyerang ternak unggas, misalnya ayam dan itik. Penyakit ini sering disebut dengan tetelo. Virus ini menyebar melalui debu dan makanan unggas yang mengandung virus. Ada juga virus koksin, menyerang kuku dan mulut hewan memamah biak seperti kambing, sapi, dan kerbau. Virus ini menyebabkan penyakit foot and mouth disease yang ditandai dengan gejala melepuh dan berlendir di sekitar mulut dan kaki. Kemudian, ada juga virus bovine papillomavirus
yang menyebabkan tumor pada sapi. Penyakit tumor ini bukanlah penyakit yang mematikan dan akan hilang dengan sendirinya, tetapi dalam waktu yang lama. Rhabdovirus menyebabkan rabies pada anjing, kera, dan manusia. Kemudian, Rous sarcoma virus yang menyebabkan tumor pada ayam, dan orthovirus yang menyebabkan penyakit cacar pada sapi. Untuk virus yang menyerang manusia, ada banyak sekali contoh, seperti orthomyxovirus menyerang saluran pernapasan manusia dan mengakibatkan penyakit flu. Sampai saat ini, belum ditemukan vaksin pencegah virus flu, karena virus ini cepat sekali bermutasi. Varicella zoster mengakibatkan penyakit cacar air yang sebagian besar menyerang anak-anak. Penyebaran penyakit ini dapat melalui kontak langsung dengan benda yang digunakan penderita saat sakit. Picornavirus atau poliovirus mengakibatkan penyakit polio. Virus ini menyerang sel saraf otak anak balita sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan. Herpes simplex virus menyebabkan penyakit herpes. Virus ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui luka kecil dan menyerang membran mukus di mulut, kulit, dan alat kelamin. Gejala yang ditimbulkan penyakit berupa munculnya bintil-bintil yang tampak seperti luka melepuh pada kulit. Hepatitis virus menyebabkan penyakit hepatitis. Virus hepatitis menyerang hati penderita sehingga membengkak. Penularan virus hepatitis dapat terjadi melalui makanan dan minuman yang telah terkontaminasi virus ini, serta melalui peralatan makan dan minum milik penderita hepatitis. HIV atau Human Immunodeficiency Virus menyerang sel darah putih jenis limfosit T sehingga kekebalan tubuh menurun. Virus ini merupakan penyebab penyakit AIDS. Seperti halnya virus influenza, virus HIV juga mengalami perubahan sehingga sulit untuk dibuat vaksinnya. Cara penularan virus HIV antara lain melalui hubungan seksual, transfusi darah, pemakaian jarum suntik bersama, dan ibu penderita AIDS kepada janinnya. Yang terakhir adalah Ebola virus. Pada awalnya, virus ini menyerang kera di Afrika. Namun, ternyata virus ini juga menyerang manusia dan menimbulkan kematian. Virus Ebola menyerang sel darah putih jenis makrofag dan jaringan fibroblast. Pencegahan terhadap infeksi virus. Penyakit yang disebabkan oleh virus pada umumnya sulit disembuhkan. Oleh sebab itu, perlu adanya usaha pencegahan terhadap infeksi virus. Usaha-usaha pencegahan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah vaksinasi. Vaksin biasanya diberikan ke dalam tubuh seseorang melalui suntikan atau melalui oral. Setelah divaksin, tubuh akan membentuk antibodi sebagai respon adanya antigen yang ditimbulkan oleh vaksin tersebut. Antibodi inilah yang menjadikan tubuh lebih kebal terhadap serangan virus. Yang kedua adalah menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, terutama yang disebabkan oleh virus. Pola hidup sehat tersebut sebagai berikut. 1. Mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Makanlah makanan yang bergizi dan bernutrisi tinggi sehingga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, makanlah 3 kali sehari sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang nomor 2 adalah berolahraga secara teratur. Olahraga secara teratur dapat menjaga kebugaran dan kekebalan tubuh. Yang ketiga, beristirahat yang cukup. Istirahat yang paling baik adalah tidur.
Usahakan dalam satu hari tidur selama 6-8 jam untuk mengembalikan kebugaran tubuh setelah beraktivitas. 4. Menghindari stres. Stres dapat memicu berbagai penyakit. Oleh sebab itu, luangkanlah waktu untuk bersantai. 5. Menghindari rokok dan minuman beralkohol. Rokok dan minuman beralkohol berpotensi menurunkan ketahanan tubuh. Orang yang ketahanan tubuhnya rendah mudah terserang berbagai macam virus. Membiasakan mencuci tangan dengan sabun, tangan dan sela-sela jari kita menjadi salah satu pemindahan virus yang melekat dari lingkungan tempat kita melakukan berbagai aktivitas seperti sekolah, kantor, halte, dan tempat-tempat umum lainnya. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.